Halo, sahabat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam budaya. budaya. Kembali lagi bersama kami tim Ekspedisi Pusaka Nusantara. Siang sore mendung kayak gini ya Pak Pur ya. Kita tetap melakukan aktivitas untuk bikin konten yang lebih menarik lagi di tahun ini. Ngomong-ngomong kita langsung ke topik yang akan kita bahas Pak Pur. Pak Pur pernah jalan-jalan ke Banyuwangi? Ya dulu sekali pernah Mas, mungkin sekitar tahun 2012 apa 2013. Kebetulan saya punya teman di sana. Oh gitu. Tepatnya di mana Pak Pur? Desanya saya lupa, tapi seandainya kita ke sana saya masih ingat-ingat. Masih ingat ya, cuma Pak Pur, ya? jalannya saya desanya, kampungnya saya lupa. Pelupa saya. Oke Pak Pur. Kita langsung lanjut. Gini, di medsos sekarang itu masih yang namanya viral itu apa namanya? KKN Desa Penari Pak Pur. Pak Pur pernah dengar itu? Iya, sewaktu dulu saya masih ikut tim Mister Dukul Jalan-Jalan, teman saya itu juga pernah cerita kalau di sana ada desa penari. Cuma hebohnya baru sekarang setelah ada itu KKN ya. Iya, yang KKN kesana dulu yang diceritakan banyak podcast, banyak di video-video lain itu Pak Pur. Nah, kali ini Pak Pur kita akan membahas itu. Jadi yang menarik, tema yang menarik ini kita akan bahas. Nanti untuk teknisnya coba nanti kita ungkap bersama ya Pak Pur lewat podcast ini. Jadi kalau menurut Pak Pur sendiri gambaran KKN Desa Penari itu bagaimana Pak Pur? Sekilas gambarannya Pak Pur. Ini yang ditanyakan Mas Silva itu KKN-nya apa Desa Penarinya? Nek KKN-nya jelas ngono kae Mas. Oh iya, siap. Masih wayu-wayu sing lanang ganteng ngono kae. Oke. Yang saya maksud mungkin untuk lokasi ya Pak Pur yang dibilang wingit itu. Jadi bisa dijelaskan menurut Pak Pur. Oh iya. Sepengetahuan saya kebetulan teman saya yang di sana itu Mr. I, namanya Pak Gufron. Dia dulu satu tim di saat saya masih gabung dengan acara Mr. Dukul Jalan-Jalan. Kebetulan Pak Gufron, beliau itu adalah spiritualisnya di acara Mr. Dukul Jalan-Jalan. Jadi dulu pernah sempat saya ngobrol tentang Desa Penari, mitos-mitos yang ada di sana itu sempat saya obrolkan. Yang jelas kenapa hal yang kurang baik itu bisa terjadi, itu kembali lagi Mas, karena orang duwe tata krama tidak punya tata krama. Jadi mungkin meskipun mereka sebetulnya orang-orang pinter yang KKN itu kan mereka kuliah ya Mas. Iya, Harusnya harus menjadi contoh yang baik buat semuanya, termasuk tata krama juga harus mereka menjunjung tinggi tata krama, adab budaya. Lebih baik orang yang punya adab daripada punya ilmu tapi tidak punya adab. Ya, itu yang harus benar-benar dipegangkan itu Mas. Nah itu karena kurang tata krama, kurang menghargai lingkungan, kurang menghargai pendahulu-pendahulu yang mungkin ada di sana sehingga terjadi hal macam seperti itu. Ya, itu mungkin sebagai peringatan buat kita semua ya Pak Pur ya. Untuk ke depan berarti ya Pak Pur. Ya. Jadi mungkin bisa dibilang semacam gimana ya Pak Pur? Kualat gitu ya atau gimana? Iya, bisa kalau lebih mudahnya orang Jawa mengatakan kualat, tapi sebenarnya itu menurut saya itu lebih ke peringatan untuk kita sebagai manusia, itu untuk peringatan agar tidak melakukan hal-hal yang sembrono, yang harus menjunjung tata krama dan adab. Oh begitu. Oke, baiklah Pak Pur. Jadi untuk sekilas seperti itu ya kerabat Nusantara, pengetahuan dari Pak Pur. Nanti kita akan lanjut Pak Pur untuk sesi
kita meditasi untuk ke sana dengan Pak Pur. Nanti ada lukis ya Pak Pur ya. Ya nanti saya sket aja Mas ya. Oke, Orang gue kanvas udah udah ini menyangka kanvas. Berarti nanti Mas. kita sket. Ya semoga saja nanti lancar ya, pemirsa Kerabat Nusantara. Minta doa restunya dari teman-teman semuanya. Iya. Untuk nanti berarti sekalian sket sama meditasi ya. Ya. Oke. Oke, Kerabat Nusantara, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Untuk lebih lanjut ikuti terus Ekspedisi Pusaka Nusantara. Salam budaya. Halo Kerabat Nusantara, kita saat ini memasuki sesi ya Pak Pur untuk sudah melakukan lukis. Bisa ditunjukkan Pak Pur untuk lukisannya. Jadi tadi sempat beberapa lukisan ya Pak Pur yang dilukis sama Pak Pur. Ada satu sosok, yang satunya lagi Pak Pur. Iya. Bisa diperlihatkan dulu. Ini sebetulnya penjaga ya, beliau itu ada di batu besar di sini Mas. Sosoknya tinggi besar. Sebetulnya bukan cuma satu tapi dua. Iya. Tapi mirip seperti ini, mirip mendekati kembar. Seperti ini. Dia juga bawa gada ini. Mungkin kalau di sini bisa diibaratkan patung Dworopolo yang ada di depan. Oh iya. Saya pernah dengar itu Dworopolo. Dia berada di batu besar ini, beliau berada di sini. Nah, batu besar ini yang kenapa KKN itu mengalami hal yang kurang baik karena teman-teman KKN ini berbuat di bawah batu besar ini. Oh, berbuat tidak baik ya Pak Pur, di dekat batu besar itu malahan. Tidak senonoh di batu besar ini. Mungkin batu besarnya dipikir gue aling-aling apa begitu. Tapi berarti memang benar adanya ya Pak Pur untuk cerita KKN Desa Penari itu ya Pak Pur. Di sana memang terjadi ya, benar-benar terjadi ya Pak Pur. Benar terjadi, akhirnya mendapatkan kejadian yang kurang baik ya. Oh, gitu. Beliau sebetulnya sudah diwanti-wanti, ada dari pihak desa sana sudah ada larangan jangan ini nggak boleh ini, tapi karena mungkin tidak mampu untuk mengendalikan nafsu atau semacam itu, akhirnya kebablasan. Oke. Nah, kalau dilihat ini sangat gede ya Pak Pur ya. Ya, ini sosoknya sangat tinggi besar. Kalau boleh tahu Pak Pur, teman-teman juga pengen tahu ini sosok ini ada namanya kan pasti Pak Pur. Iya, tadi yang saya tangkap itu namanya adalah Jagal Jogowono. Jagal Jogowono. Yang kurang lebih artinya kalau Jogowono itu dia penjaga hutan. Penjaga hutan. Mungkin mungkin maksudnya bukan hutan tapi mungkin wilayah itu. Jagal itu adalah tukang jagal, tukang motong itu. Jadi mungkin dia sangat, karena beliau itu sangat tegas. Ya. Tapi kalau ada yang
melakukan hal-hal yang kurang baik langsung dijaga. Oh begitu, makanya ada kejadian efek tertentu ya Pak Pur ya yang dialami teman-teman dulu ya. Ya sebetulnya udah dikasih warning Mas ya. Di tiap wilayah pun pasti ada Mas ya. Warning jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Makanya kita harus selalu memegang erat tata krama adab. Oke, yang saya dengar juga Pak Pur. Di sana itu kok sering ada suara gamelan itu Pak Pur tadi mengalami itu enggak atau ada informasi? Betul Mas, di sana tiap malam-malam tertentu itu terdengar bunyi gamelan yang itu berasal dari di sana ada danau Mas. Danau. Danau. Nah, suara gamelannya itu berasal dari dalam danau. Mungkin di sana ada kerajaan atau mungkin wilayah hal-hal spiritual di sana, mungkin perkampungan atau perdesaan atau mungkin bahkan kerajaan mungkin maksud saya ini Mas para ini. Para dedemit gitu ya. Para hal-hal yang Tapi danau itu benar nyata ada ya Pak? Ada, danau itu memang ada. Dari situlah suara gamelan itu berasal. Yes. Terus untuk kejadian yang dialami teman-teman itu sampai se-ekstrim itu menurut Pak Pur itu bagaimana Pak? Itu kembali yang tadi kita bahas Mas, karena mereka sudah diberi warning, sudah diberi peringatan tapi mereka melanggar. Dan kebetulan melanggarnya di wilayah yang sangat berbahaya. Betul, wilayah yang sangat dilarang ya Pak Pur. Iya. Seharusnya mereka pun harus berpikir kalau tidak mampu menghargai yang tidak terlihat, setidaknya menghargai orang yang memberikan warning itu. Terus kemudian Pak Pur, tadi kan Pak Pur ada 2 gambar ya, itu bisa dilihat untuk teman-teman kerabat Nusantara Pak Pur. Iya betul Mas. Ini yang kebanyakan teman-teman menyebut Badara Wuhi atau Badara. Yang sering viral itu ya Pak Pur ya. Nah, beliau ini penari tapi setengahnya berbadan ular. Ini makanya saya gambarkan ini setengahnya ini berbadan ular yang teman-teman publik menyebut Badara Wuhi atau Badara Wuhi. Cuman tadi saya sempat connect ke sana di saat saya memanggil Eyang Badara Wuhi atau yang sama, beliau tidak menjawab. Kemungkinan saya kurang tahu, mungkin beliau memang tidak menyebutkan, tidak berkenan menyebutkan nama mungkin Pak Pur ya. Saya lebih ikut beliau karena beliau tidak menyebutkan nama. Betul. Saya kurang tahu nama beliau, tapi yang jelas yang saya tangkap tadi, beliau adalah seperti seorang penari tapi berbadan ular. Tapi untuk namanya beliau tidak menyebutkan. Tidak berkenan. Coba nanti kita tanya ke Mas Angga yang sekarang baru meditasi ya. Iya Pak Pur. Nanti kita cross check-kan dengan Mas Angga, kita cross check-kan dengan teman saya yang di Banyuwangi. Iya Pak Pur. Berarti ini untuk sosok ini mungkin yang paling dominan di sana ya Pak Pur. Iya, sebenarnya di sana banyak sekali sosok-sosok yang penting di sana, termasuk Patih dari Gringsing itu makamnya juga di sana Mas. Oh, itu berarti ada tempat lain selain tempatnya ini? Iya, di satu komplek gitu? di wilayah itu ada makam Patih Gringsing. Makam Patih Gringsing dulu berarti Gringsing. Mungkin pas waktu zaman kerajaan ya Pak Pur ya? Ya, mungkin kerajaan di Banyuwangi sana ada kerajaan Gringsing, kerajaan yang mungkin kerajaan kecil mungkin ya. Oh begitu. Itu patihnya dari Gringsing itu dimakamkan di sana. Oh begitu. Terus Pak Pur yang lebih viral lagi kan jadi ada info itu kalau di sana itu memang dulunya atau mungkin mitos kali. Jadi sosok penari itu untuk menghibur untuk menghibur dedemit gitu, benar apa enggak Pak Pur? Atau kalau dilihat tadi di saat saya
nyeket dan berusaha untuk connect ke sana, Ya. itu kemungkinan sekali seperti itu. Jadi sampai sekarang pun sebetulnya kejadian-kejadian seperti itu masih banyak, Mas, ada. ya. Jadi sebagai contoh, banyak dalang itu ditanggap iya. wilayah mereka. Oh iya Pak Pur. Jadi kayak semacam persembahan gitu ya Pak Pur ya? Atau gimana? Sebetulnya bukan persembahan, Mas. Mereka sendiri pun suka dengan hal-hal itu. Oh gitu. Jadi sosok penari ini dulu sering ditanggap istilahnya, Mas. Iya, ditanggap. Disewa untuk menghibur Wilayah situ. Wilayah tanda kutip itu. Oh begitu. Oke, ini semakin menarik pemirsa. Jadi itu tadi yang disampaikan sama Pak Pur, setelah kita melewati seket dan nanti masih ada koneksi Mas Angga yang baru meditasi di belakang. Jadi mungkin kita cukupan saja untuk eksplornya ini Pak Pur. Setelah ini kita akan tanya jawab Mas Angga untuk kejadian apa saja yang dialami. Monggo. Nah, Mas Angga nih digugah, Mas, kok bablas kok malah Enggak pulang nanti Pak. Tapi enggak apa-apa. Di sangoni apa harus? Udah ada Pak Pur tadi. Ada sangu Kok kayak rambu-rambu kesini pulangnya. Iya. Nanti takutnya ke desa penyanyi Pak Pur. Nah itu, nah, misalnya ke sana saya kira-kira nyusul lah. Oh, saya juga ikut nyusul Pak Pur. Oke Pak Pirsa, Kerabat Nusantara ya. Kita akhiri untuk explore. Kita lanjut di nanti sama Mas Angga untuk ngobrol lebih lanjut. Iya. Ya. Ikutin terus kami. Salam budaya. Oke, Kerabat Nusantara, saat ini kita sudah di penghujung acara kita untuk explore sore hari ini. Ini ada Mas Angga yang barusan jalan-jalan ya Mas Angga ke KKN Desa Penari ya, bukan penyanyi ya Mas. Bukan. Nanti takutnya malah ke sana gitu. Oke, langsung Kerabat Nusantara, kita akan interogasi Mas Angga. Tadi yang dilakukan Mas Angga untuk meditasi, sempat sampai ke sana, apa yang didapat bisa dijelaskan Pak untuk Kerabat Nusantara Mas Angga? Monggo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tadi saya sebelum melaksanakan meditasi itu saya selalu ingat pesan dari beliau Pak Pur dan juga Eyang ataupun teman-teman spiritual. Kalau mau meditasi itu jangan lupa untuk berdoa pakai toto kromo sing apik kan gitu kan. Ya tujuan kita meditasi biar enggak tersesat atau gimana kan biasanya ada kalau kita mau ke dimensi sebelah biar enggak ada gangguan atau gimana ya disesatkan gitu. Iya. Supaya bisa pulang lagi ya Mas ya. Ya itu yang paling penting. Oke. Yang di sana yang Mas Angga temukan untuk eksplor tadi apa Mas? Tadi yang saya alami saat meditasi itu anu Mas, ada kabut putih itu. Terus saya coba lebih dalam lagi, lebih masuk lagi. Nah ternyata itu di tempat itu tuh ada penjaga jumlahnya 4 itu dari penjuru mata angin dari utara ada selatan timur barat itu ada semua. Mungkin sosok yang bisa dibilang tadi siapa yang baru pakai apa tuh tangkat tadi ya Mas ya, yang jaga itu yang katanya Pak Pur tadi ya tadi yang dari wilayah utara itu saya sempat melihat itu seperti apa ya, seperti om yang jagat atau apa itu bentuknya mirip hampir kayak kera kayak orang besar gitu yang wilayah utara, tapi untuk wilayah yang lain berbeda. Itu begitu. Mereka punya wilayah masing-masing dan ternyata 4 penjaga mereka juga punya powernya besar-besar tuh. Terus punya kayak ketuanya ya. Ada tempatnya ada di atas lagi ada terus itu tadi sempat
lihat juga itu apa kayak ular Nah. tapi kelihatan punggung apa ya tuh jalan ini. Oh mungkin tuh yang bisa dibilang yang disebut di medsos sekarang itu yang sosok Badara Wuhi itu mungkin ya apa Mas Angga ya? Saya kalau saya yang saya rasakan tadi, saya sempat memanggil Eyang itu, saya panggil Eyang Badara Wuhi, beliaunya tuh cuma melihat aja, cuma melihat gini, terus sempat menganggukkan kepala. Saya tanya lagi, napa leres jenengan itu Eyang Badara Wuhi ya? Iya, Badara. Dan beliau nggak Mas, nggak mengangguk dan juga nggak geleng, hanya diam saja. Seperti itu yang tadi sempat saya kesana. Gitu. Iya. Mungkin ya lebih ke Pak Pur tadi ya. Jadi untuk sosok yang dimaksud yang ular berkepala manusia tadi berbadan manusia itu memang tidak berkenan untuk menyebutkan namanya itu ya mungkin ya. Iya bisa jadi seperti itu. Supaya menjadi privasi untuk sana ya. Iya. Terus Mas, apa yang tadi yang saya rasakan itu kok sosok tersebut itu ada hubungannya sama selatan. Dari pantai selatan. Oh masih ada hubungan erat gitu ya? Iya ya? Dari mungkin kalau sejenis-jenis apa separuh manusia separuh ular dari itu dari Nyi Blorong. Iya. Oh mungkin juga sosok apa itu? Mungkin sosok tersebut pernah di sana terus kemudian ditugaskan untuk menjaga wilayah situ atau entah ada apa, saya memang kurang mendalami. Oh begitu. Iya siap. Mungkin juga kita lebih sering ya ketemu itu juga waktu kita syuting di Demak itu kan. Nah, itu kan juga sama ya, mirip-mirip seperti kan itu ya. Seperti itu. Oh begitu. Jadi mungkin untuk kesimpulan jadi mereka itu ada hubungan dari pantai selatan ya. Selatan. Oh cantik loh Mas. Tapi cantik. Bener ada kan? Ada cantik. Kalau yang saya kurang minat seperti itu. Jadi saya tanyakan itu berarti memang ada ya sosok tersebut di sana. Ada. Mas Angga meditasi itu untuk juga sosok penjaga empatku tadi berarti ada ya. Jadi memang terjadilah yang seperti itu. Untuk mungkin ada pesan untuk pemirsa Kerabat Nusantara. Pesan gimana nih Mas? Pesan ada pesan apa gitu? Untuk Kerabat Nusantara, dimanapun kita berada, kita jangan lupa untuk selalu berdoa, dan juga kalau orang Jawa bilang apa dik? Toto kromo, unggah-ungguh, adab lah. Yeah. Kalau dimanapun kita berada, kita menggunakan itu, insya Allah kita aman selamat ya, beri keselamatan lah. Karena bangsa mereka kalau kita juga sopan, kita baik, mereka nggak mengganggu. Ya, betul sekali. Kecuali kita berangkat ke sana, nantang gitu, kan otomatis juga sana juga terganggu ya. Terganggu. Itu. Oke, Kerabat Nusantara, kita cukupkan saja untuk explore hari ini. Kami tim ekspedisi Pusaka Nusantara dan kerabat tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.